Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila Syekhna Witanar al-Bantari wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Saat ini kita sudah sampai di masih di surat Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-90. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirin 'adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah ayat 90 sampai 91 yang akan kita kaji pada pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan bisa kita tamatkan sampai ayat yang ke-91 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai sekarang. Untuk di kitab tafsir Munirnya sendiri sudah sampai di halaman yang ke-23, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu. Ay bi'sa syai'u syai'an ishtaraw bihi anfusahum kufruhum bil Qur'anil musaddiqi lit Taurati. Bi'sama itu sangatlah buruk apa yang istarom mereka telah jual bihi dengannya ma anfusahum terhadap diri mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi ya. Ayyakfuru bahwasanya mereka telah mengingkari bima anzalallahu terhadap sesuatu anzalallahu yang telah Allah turunkan. Ay bi'sa syai'u syai'an istarau bihi anfusahum kufruhum bil Qur'anil musaddiqi lit Taurati. Ay artinya bi'sa syai'u syai'an itu sangatlah buruk, asyai'u sesuatu, syai'an artinya sesuatu, istarau yang mereka telah jual, mereka orang-orang Yahudi telah jual bihi dengannya syai'un anfusahum terhadap diri mereka. Kufruhum adalah kekufurannya mereka bil Qur'ani terhadap Al-Qur'an, al-musaddiqi yang membenarkan lit Taurati terhadap kitab Taurat. Jadi maksudnya di sini Allah mencela dengan ayat ini kepada orang-orang Yahudi yang mereka telah menjual diri mereka sendiri dengan pengingkaran mereka terhadap apa yang sudah Allah turunkan, yaitu adalah kitab Taurat yang diturunkan di sini. Jadi orang-orang Yahudi itu dicela oleh Allah karena mereka menjual diri mereka dengan perbuatan mereka yang mengingkari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah juga di dalamnya juga membenarkan terkait apa yang ada di dalam kitab Taurat. Di sini ada fi'il lafad bi'sa.
Jadi fi'il bi'sa ini adalah fi'il jamid, fi'il madi jamid yang dia li insya'iz zammi. Jadi jumlah fi'il dan fa'il menjadi khobar, sedangkan mubtadanya itu adalah ditakwil masdar lafad ayyakfuru. Ay artinya innaha ula il yahuda lam ma'taqadu annahum bima fa'aluhu khalasu anfusahum minal iqabi wa awsaluha ilas sawabi. Ay artinya innaha ula il yahuda, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, lam ma'taqadu manakala atau tatkala i'taqadu mereka meyakini, annahum sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, bima fa'aluhu dengan sesuatu fa'aluhu yang mereka telah jual hu dengan hu terhadapnya ma, khalasu mereka membersihkan anfusahum terhadap diri mereka sendiri, minal iqabi daripada siksaan, wa awsaluha dan mereka menghubungkannya anfusahum ila sawabi kepada ganjaran, faqad istarau anfusahum bihi fi za'mihim, faqad maka sungguh istarau mereka telah menjual anfusahum terhadap diri mereka sendiri, bihi dengannya as-sawaba fi za'mihim di dalam persangkaannya mereka. Orang-orang Yahudi ketika mereka meyakini bahwasanya perbuatan mereka yang mengingkari terhadap Al-Quran tersebut itu mereka anggap justru bukanlah suatu kesalahan atau bukanlah suatu yang suatu dosa bagi mereka. Bahkan mereka menganggap ini adalah Allah tetap memberikan ganjaran kepada kami meskipun kami memberikan pengingkaran kami kepada Al-Quran. Jadi mereka merasa tidak bersalah meskipun mereka secara nyata-nyata sudah mengingkari terhadap Al-Quran itu sendiri. Tapi ini menurut persangkaan mereka ya. Wa qala al-aksaruna al-ishtira'u hahuna bima'na al-bai'u li'anna al-madmuma la yakunu illa limakana hasilan lahum la limakana za'ilan anhum. Wa qala al-aksaruna dan berkata al-aksaruna kebanyakan para ulama, al-ishtira'u adapun lafad ishtira' yang di ayat ini ya, yang bi'sa mastarau bihi anfusahum. Jadi istiro di sini hahuna di dalam ayat ini bimakna al-bai'u itu dengan makna al-bai'u menjual. Li'annal mazmuma karena sesungguhnya yang dicela pada ayat ini la yakunu illa limakana hasilan lahum. La yakunu itu tidaklah terjadi atau tidaklah ada illa kecuali limakana hasilan lahum terhadap sesuatu yang adalah ya si emak itu hasilan itu adalah hasil lahum bagi mereka. La limakana zailan anhum bukan terhadap sesuatu yang hilang daripada mereka. Lafad ishtira di dalam lafad ishtarau para ulama berpendapat, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya lafad ishtarau di sini bukanlah bermakna membeli, melainkan bermakna menjual al-bai'u. Kenapa? Karena yang sesungguhnya dicela itu bukanlah sesuatu yang hilang daripada mereka, yaitu anfusahum. Jadi diri mereka. Yang dicela itu bukanlah diri mereka, tetapi yang dicela itu adalah makana hasilan lahum, sesuatu yang sudah dihasilkan dari hasil yang hilang yang mereka jual kepada yang mereka jual atau yang mereka tukar dengan sesuatu yang lain. Jadi di sini kan di ayat ini dikatakan diri mereka ditukar dengan kekufuran atau pengingkaran mereka terhadap Al-Quran. Nah, yang dicela di sini adalah bukannya diri mereka, tetapi sesuatu yang dihasilkan setelah diri mereka itu ditukar dengan sesuatu yang lain, yaitu adalah kekufuran. Jadi yang dicela di sini adalah kekufurannya, bukan dirinya. Wal makna ba'u anfusahum bikufrihim li'anna alladhi hasaluhu ala manafi'i anfusihim huwa al-kufru. Wal makna dan adapun makna daripada ayat ini, ba'u anfusahum mereka menjual anfusahum terhadap diri mereka sendiri, bikufrihim dengan kekufurannya mereka atau dengan pengingkarannya mereka.
li'anna alladhi hasaluhu ala manafi'i anfusihim huwa al-kufru. Li'anna alladhi, karena sesuatu yang hasaluhu mereka hasilkan, hu terhadapnya alladhi, ala manafi'i anfusihim atas kemanfaatan diri mereka sendiri, huwa yaitu adalah al-kufru kekufuran. Fasaru, maka jadilah mereka bai'ina anfusahum bidzalika, maka jadilah mereka bai'ina itu orang-orang yang menjual anfusahum terhadap diri mereka bidzalika dengan sebab yang demikian itu. Lakin tetapi lamma kana al-ghardu bil bai'i wasyara'i ibdala milkin bimilkin saluha ayyusafa kullu wahidin minal mutabadilaini bi annahu bai'un wa mushtarin liwuku'i hadzal ma'na min kulli wahidin minhuma. Lakin tetapinya lamma kana al-ghardu, tatkalanya ada al-ghardu tujuan bil bai'i wasyara'i dengan jual dan beli ibdala milkin bimilkin, itu untuk menukar satu kepemilikan bimilkin dengan kepemilikan yang lain. Soluha, maka layaklah atau boleh juga ayyusofa untuk disifati kullu wahidin dari setiap orang minal mutabadilaini yang melakukan praktek barter. Dari praktek barter ini di dalam ayat ini maksudnya praktek barter menjual atau menukar diri mereka terhadap apa? Terhadap kekufuran, bi annahu bai'un wa mustarin, karena sesungguhnya apa ini kembalinya ke wahidin, bai'un itu orang yang menjual, wa mustarin sekaligus juga orang yang membeli. Liwuku'i hadzal makna min kulli wahidin minhuma, liwuku'i karena jatuhnya hadzal makna ini min kulli wahidin dari setiap orang, minhuma itu juga sebagian daripada bai'un wa mustarin. Ini maksudnya jika memang tujuan daripada menjual dan beli itu adalah tujuannya untuk ibdala milkin bimilkin, menukar atau mengganti kepemilikan suatu barang dengan kepemilikan yang lain, maka boleh juga disebut orang yang menjual dan beli itu secara tidak langsung dia setiap orang itu bisa dikatakan sebagai penjual sekaligus juga sebagai pembeli. Saya contohkan seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Ada seseorang yang memiliki ikan segar. Kemudian dia menginginkan untuk bisa makan duren. Nah, kemudian selanjutnya dia menukar ikan tersebut kepada duren. Secara tidak langsung orang yang menukar ikan kepada duren, maka dia bisa dikatakan orang yang sudah menjual ikan untuk bisa mendapatkan duren. Dan begitu juga secara tidak langsung pun juga dia memiliki peran ganda. Ketika dia menjual ikan tersebut dan diganti dengan duren, secara tidak langsung dia juga bisa disebut sebagai orang yang membeli duren ditukar dengan ikan atau dibayar dengan ikan. Jadi antara satu orang ini selain dia berperan sebagai seorang penjual, maka secara tidak langsung dia juga berperan ganda menjadi seorang pembeli. Yaitu tadi ya, ada orang punya ikan dan dia ingin makan duren, dia tukar ikan tersebut dengan duren, maka secara tidak langsung dia sudah menjual ikan dan diganti dengan duren. Begitu juga sebaliknya, bukan sebaliknya, maksudnya begitu juga di lain pihak, di lain sisi, ketika dia menukar ikan dengan duren yang tadi dianggap dia sudah menjual ikan dengan duren tersebut, secara tidak langsung dia juga bisa dikatakan atau disebut orang yang membeli duren diganti dengan atau dibayar dengan ikan. Ini sama seperti halnya ini, orang yang menjual diri mereka ditukar dengan kekufuran, itu sama halnya seperti orang yang membeli kekufuran dengan dibayar
dengan apa yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Jadi ya bisa menurut Syekh Nawawi di sini ya dia bisa berperan ganda. Selain dia berperan sebagai seorang penjual, secara tidak langsung dia juga bisa disebut sebagai pembeli. Kita lanjutkan. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Ay hasadan ala ayyunazzilallahu an-nubuwata bi fadlihi ala Muhammadin wa talaban lima laisa lahum. Bagian karena kedengkian ayyunazzilallahu, karena Allah menurunkan min fadlihi sebagian daripada karunia-Nya ala man yasha'u terhadap orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari sebagian hambanya Allah. Ay hasadan ala ayyunazzilallahu nubuwata bifadlihi ala Muhammadin. Ay artinya hasadan karena dengki ala ayyunazzilallahu nubuwata atas Allah menurunkan an-nubuwata pangkat kenabian bifadlihi dengan sebab karunia-Nya Allah ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talaban, dan mereka mencari atau menuntut lima laisa lahum kepada sesuatu yang tidak ada lahum kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi kenapa mereka itu mengingkari Al-Qur'an? Hal itu disebabkan oleh karena mereka ini ada kedengkian. Kedengkian disebabkan Allah menurunkan pangkat kenabian, bahkan pangkat kenabian terakhir kepada orang-orang Arab atau kepada orang yang bukan berasal daripada golongannya sendiri. Jadi mereka merasa dengki sehingga mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an itu sendiri. Karena bukan karena apa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan bukan kepada orang yang berasal dari golongan mereka. Maka di sini dilanjutkan, ay artinya fa innahum dhannu anna hadzal fadlal azima bin nubuwatil muntazarati yahsulu fi qaumihim. Falamma wajaduhu fil arabi hamalahum dzalika alal hasadi. Ay artinya fa innahum, maka sesungguhnya mereka dhannu, mereka menganggap anna hadzal fadlal azima bin nubuwati al-muntazarati yahsulu fi qaumihim. Anna hadza, sesungguhnya inilah al-fadla, keutamaan atau karunia, al-azima yang besar, yang agung, bin nubuwati dengan pangkat kenabian, al-muntazarati yang sudah ditunggu-tunggu, yahsulu itu didapat fi qaumihim di dalam kaum mereka. Falamma wajaduhu fil arabi hamalahum dzalika alal hasadi. Falamma, maka tatkala wajaduhu mereka mendapati hu terhadapnya fadlal azima fil arabi di kalangan bangsa Arab, hamalahum maka mereka menanggung dzalika akan yang demikian itu, wajaduhu alal hasadi dengan kedengkian. Jadi mereka ini udah pede dahulu ya, bahwasanya karena orang-orang Yahudi itu sudah mengetahui terlebih dahulu akan ada nanti nabi terakhir turun, tetapi mereka tidak tahu bahwasanya nanti Allah menurunkan pangkat kenabian itu bukan kepada mereka. Jadi mereka menganggap awalnya itu bahwasanya nanti pangkat kenabian yang terakhir pun yang mereka anggap ini sebagai karunia terbesar, mereka sudah menganggap bahwasanya ini pasti akan turun di kalangan bangsa kami, bangsa Yahudi. Sehingga dengan sebab itu mereka merasa menanti-nanti karunia yang agung itu, karunia yang besar itu, yaitu adalah pangkat kenabian. Nah, tetapi ketika mereka mendapati bahwasanya nabi terakhir yang turun itu bukan berasal dari kalangan orang-orang Yahudi atau dari kalangan mereka orang-orang Yahudi merasa kecewa. Ya, karena kita tahu ya di awal-awal itu sejarahnya orang Yahudi dan orang Arab ini ya adalah musuh seteru yang boleh dibilang ya sudah memiliki dendam lama.
Kalau kemarin itu kita sudah tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu berperang dengan orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab. Bahkan orang-orang Yahudi itu ya seringkali mereka itu bertawasul dengan nama Nabi, dan mereka berkata kepada orang-orang Arab, nanti akan kami kalahkan kalian dengan nabi yang ummi, dengan nabi yang terakhir. Nah, tetapi ketika pangkat kenabian itu sudah diturunkan oleh Allah kepada orang Arab, mereka merasa kecewa. Kenapa Nabi turun di kalangan bangsa Arab, bukan di bangsa kami sendiri, kata orang-orang Yahudi itu. Jadi semacam ada merasa kekecewaan di sini. Jadi mereka dengan sebab itu mereka tidak mau mengakui dan juga tidak mau mengimani Al-Quran. Ya, karena itu tadi selain ada faktor dendam lama, karena mereka ini adalah merasa menjadi musuh utama daripada bangsa Arab. Sekarang ditambah Nabi itu berasal dari kalangan orang-orang Arab, ya sulit untuk mereka terima kehadiran Nabi yang memang berbangsa Arab itu sendiri. Mungkin kalau seandainya Nabi yang berbangsa dari bangsa mereka sendiri, Nabi yang terakhir itu misalkan turun pada kelompok mereka, mungkin mereka akan memiliki cerita yang lain ya. Ya, tapi ini sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Jadi Nabi berasal dari kalangan bangsa Arab, sehingga orang-orang Yahudi ini merasa merasa kecewa lah, merasa enggan, merasa dengki karena disebabkan Nabi yang terakhir itu turun di kalangan bangsa Arab, bukan di bangsa mereka. Oleh sebab itu mereka mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran, atau mereka mengingkari Al-Quran itu sendiri. Waqad ajazal ulama'u ayyakuna bagian maf'ulan lahu nasibuhu ayyakfuru. Waqad dan sungguh ajazal ulama'u sudah membolehkan al ulama'u para ulama ayyakuna bagian untuk menjadikan lafadz bagian maf'ulan lahu menjadi maf'ullah atau maf'ul li ajlih. Nasibuhu ayyakfuru, adapun yang menasabkan lafaz bagian ayyakfuru itu adalah lafaz ayyakfuru. Jadi bagian di sini menjadi maf'ul li ajli, yang menasabkannya adalah ayyakfuru. Wa ayyunazzilallahu, dan lafaz ayyunazzilallahu maf'ulan lahu wa nasibuhu bagian. Dan adapun lafaz ayyunazzilallahu maf'ulan lahu itu menjadi maf'ul li ajlih juga. Wa nasibuhu, dan adapun yang menasabkannya lafaz ayyunazzilallahu bagian itu adalah lafaz bagian. Faba'u bighadabin ala ghadab. Faba'u, kemudian mereka kembali, bighadabin ala ghadab, dengan membawa kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang lain, atau juga membawa kemurkaan demi kemurkaan, atau bisa juga bermakna kemurkaan yang berlapis kemurkaan. Fastahaqqu la'natan ba'da la'natin li umurin sadarat anhum. Artinya fastahaqqu, maka mereka berhak, la'natan, untuk mendapatkan laknat, ba'da la'natin, setelah adanya laknat atau setelah dilaknat, li umurin sadarat anhum, diumurin karena perkara sodarat yang telah muncul anhum daripada mereka. Jadi mereka ini kembali dengan membawa kemurkaan demi kemurkaan Allah sendiri, dengan disebabkan perkara yang muncul ini. Walil kafirina azabun muhinun, dan untuk bagi orang-orang kafir azabun muhinun, terdapat atau ada azab siksa muhinun yang menghinakan. Ayuhanuna bil azab syadidi, artinya yuhanuna, mereka dihinakan, bil azab syadidi, dengan azab yang pedih atau dengan siksa yang pedih. Bi khilafi azabil asi, dengan lain halnya azabil asi, azabnya orang-orang yang durhaka. Jadi azabnya orang-orang yang kafir dengan azabnya orang-orang yang al-asi. Al-asi ini artinya orang mukmin, tapi dia juga senantiasa melakukan perbuatan maksiat atau kedurhakaan. Ini azabnya beda. Jadi orang-orang yang kafir ini ya mendapatkan azab yang lebih berat daripada orang-orang mukmin, tapi dia pelaku maksiat, atau tapi dia orang-orang mukmin yang durhaka. Karena apa? Fa innahu,
tuhratun lidzunubihi. Fa innahu, maka sesungguhnya azabul asi tuhratun lidzunubihi itu adalah pensucian lidzunubihi kepada dosa untuk dosa-dosanya al-asi. Kalau orang-orang yang pelaku maksiat yang berasal dari kalangan mukmin, mereka disiksa tujuannya adalah untuk tuhratun lidzunubihi. Artinya untuk mensucikan segala dosa-dosanya yang sudah mereka perbuat. Jadi ini berbeda dengan azab yang ditimpakan terhadap orang-orang yang al-kafir. Wa idza qila lahum ay wa idza qala al-mu'minuna lil yahudil mawjudina fi zamani nabina aminu bima anzalallahu ay bikulli ma anzalallahu minal kutubil ilahiyati jami'an qalu fi jawabi hadzal qili nu'minu bima unzila alaina. Wa idza qila lahum, dan ketika qila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang Yahudi, ay artinya wa idza qala al mu'minuna lil yahudi al mawjudina fi zamani nabiyina, wa idza, dan ketika qala berkata al mu'minuna orang-orang mukmin lil yahudi kepada orang-orang Yahudi al mawjudina yang mereka hidup fi zamani nabiyina di zamannya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminu berimanlah kalian bima anzalallah dengan apa-apa yang Allah telah turunkan. Jadi ketika orang-orang yang beriman berkata kepada orang Yahudi yang hidup di masanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan itu adalah berimanlah kalian bima anzalallahu dengan apa-apa yang sudah Allah turunkan. Ai bikul lima anzalallahu minal kutubil ilahiyati jami'an. Ai artinya bikulli terhadap sesuatu ma anzalallahu yang Allah turunkan minal kutubil ilahiyati dari nyatanya dari kitab-kitab al ilahiyati ilahiyah atau kitab-kitab yang memang langsung diturunkan oleh Allah kepada para nabinya jami'an secara keseluruhan. Qalu mereka berkata atau mereka menjawab fi jawabi hadzal qili, di dalam menjawab hadzal qili perkataan ini atau yang dikatakan kepada mereka, nu'minu bima unzila alaina, nu'minu kami beriman bima unzila alaina terhadap sesuatu, atau di sini bisa bermakna kitab, bima unzila alaina terhadap sesuatu yang diturunkan alaina kepada kita. Ai bima unzila ala anbiya'ina artinya terhadap sesuatu yang diturunkan ala anbiya'ina kepada para nabi-nabi kami. Minat Taurati nyatanya dari kitab Taurat. Wa kutubi sairil anbiya'i, dan kitab-kitab sairil anbiya'i kesemuanya para nabi alladzina atau bitakriri syar'i Musa alaihi salam, alladzina atau yang mereka datang bitakriri untuk mengokohkan atau menetapkan atau melanjutkan syar'i Musa alaihi salam, syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika dikatakan oleh mereka berimanlah kalian kepada apa-apa yang sudah Allah turunkan secara keseluruhan kepada para nabi termasuk juga Nabi Muhammad, maka mereka pun juga berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan hanya kepada kami dan kepada para nabi-nabi kami. Artinya kepada para nabi yang memang melanjutkan tradisi syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Jika ada para nabi yang dia juga diturunkan suatu Al-Quran, suatu kitab yang isinya tidak melanjutkan syariatnya Nabi Musa, maka kami ya tidak mengimani itu. Jadi intinya mereka hanya mengimani apa saja yang sudah Allah turunkan. Maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan hanya mereka imani terkait kitab-kitabnya Nabi Musa dan apa-apa saja yang memang kitab tersebut
tujuannya untuk melanjutkan tradisi keagamaannya Nabi Musa alaihissalam atau tradisi syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka hanya mengimani ya seperti itu saja. Jadi hanya mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi mereka saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu fa akhbarallahu ta'ala anhum bi annahum yakfuruna bima ba'dahu wa huwa al-injilu wal qur'anu. Wa yakfuruna dan mereka mengingkari bima wara'ahu terhadap apa yang datang belakangan. Fa akhbarallahu ta'ala maka Allah mengabarkan anhum daripada mereka atau memberitakan anhum daripada mereka bi annahum dengan sesungguhnya mereka yakfuruna bima ba'dahu mereka mengingkari bima ba'dahu terhadap sesuatu yang turun sesudahnya kitab-kitab mereka yang turun sesudahnya, ya intinya sesudah yang Allah turunkan hanya untuk kepada mereka. Wahua yaitu adalah al-injilu, pertama adalah kitab Injil, wal Qur'anu dan juga kitab Al-Qur'an. Wahua dan padahal ini rujuknya kembali kepada ma wara'ahu ya. Ai ma wara'a ma unzila ai wara'a ma unzila ala nabiyihim minal injili wal qur'ani al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wahua dan padahalnya adapun ya ma wara'a sesuatu yang datang belakangan. Ai ma wara'a artinya kitab, wara'a yang datang belakangan setelah kitab-kitab mereka. Ma unzila yang diturunkan ala nabiyihim atas nabi-nabi mereka minal injili nyatanya dari kitab Injil wal Qur'ani dan juga dari kitab Al-Qur'an. Al-haqqu itu adalah yang hak atau ya yang hak. Al-haqqu itu adalah hak. Musaddiqan yang membenarkan lima ma'ahum terhadap kitab ma'ahum yang ada pada mereka. Ai muwafiqan bitauhidi likutubihim artinya bersesuaian bitauhidi dengan tauhid likutubihim terhadap kitab-kitabnya mereka. Padahal kata Allah itu kitab yang datang belakangan maksudnya itu adalah Injil dan juga Al-Qur'an itu adalah kitab yang justru membenarkan terhadap kitab yang ada pada mereka, artinya kitab Taurat. Jadi bagaimana mungkin mereka mengingkari kitab-kitab yang datang belakangan setelah kitab Taurat, padahal kitab Taurat itu, padahal kitab Injil atau kitab yang datang belakangan yaitu adalah kitab Injil dan kitab Al-Qur'an, justru itu juga melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Karena di dalam kitab Injil dan kitab Taurat itu terkait perkara tauhidnya membenarkan isinya terhadap apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Kul lahum ya asyrafal khalqi ilzaman wa bayanan likufrihim bitaurati allati idda'awul imana biha. Kul katakanlah olehmu wahai Muhammad lahum terhadap mereka orang-orang Yahudi ya asyrafal khalqi wahai semulia-mulianya makhluk ilzaman untuk memastikan wabayanan dan menerangkan atau menjelaskan likufrihim terhadap kekufurannya mereka bitaurati terhadap kitab Taurat allati idda'au al-imana biha allati yang idda'au mereka dakwakan yang mereka mengaku al-imana kepada iman biha terhadapnya kitab Taurat. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka untuk menjelaskan terkait kekufuran mereka terhadap kitab Taurat yang mereka mengaku mengimani kitab Taurat itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan kepada orang-orang Yahudi, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minina. Falima taqtuluna maka mengapa taqtuluna mereka membunuh atau kalian membunuh ya bukan mereka. Falima taqtuluna maka mengapa taqtuluna kalian membunuh anbiya Allahi terhadap para nabi-nabi Allah min qablu dari masa-masa sebelumnya
in kuntum mu'minina, jika adanya kalian mu'minina itu orang-orang yang beriman. Wal makna in kuntum mu'minina bit taurati kama za'amtum fali ayyi syai'in kuntum taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Wal makna, dan adapun maknanya, makna daripada kalimat ini, falimat taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minina bit taurati kama za'amtum fali syai'in kuntum taqtuluna anbiya Allahi min qablu. In kuntum, jika adanya kalian semua mukminina beriman bit taurati terhadap kitab Taurat, kama za'amtum sebagaimana za'amtum persangkaan kalian, fali ayyi syai'in, maka dengan sebab apa, kuntum taktuluna, dahulu kalian taktuluna membunuh, kalian membunuh anbiya Allahi terhadap nabi-nabi Allah min qablu, dari masa-masa sebelumnya. Jadi yang dikatakan oleh yang diperintahkan Allah untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu adalah pertanyaan terkait mengapa mereka membunuh nabi-nabi Allah pada masa-masa sebelumnya, jikalau mereka memang benar-benar mengimani apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk orang-orang Yahudi. Li'anna fit Taurati tahrimul qatli wa dzalika li'anna Taurata dallat ala annal mu'jizata tadullu ala sidqi wa dallat ala anna man kana sadiqan fi iddi'in nubuwati fa inna qatlahu kufrun. Li'anna fit Taurati, karena sesungguhnya di dalam kitab Taurat, tahrimul qatli, itu ada pengharaman al-qatli, pembunuhan. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah jelas ada pengharaman untuk melakukan sebuah pembunuhan. Wadzalika, dan yang demikian itu disebabkan li'anna Taurata dalat ala annal mu'jizata tadullu ala sidqi. Karena sesungguhnya kitab Taurat dalat, kitab Taurat menunjukkan ala annal mu'jizata, sesungguhnya atau atas sesungguhnya mukjizat, tadullu ala sidqi, itu menunjukkan ala sidqi, atas suatu kebenaran. Padahal di dalam kitab Taurat juga mengatakan bahwasanya mukjizat itu adalah tanda daripada suatu kebenaran. Wadallat ala anna man kana shadiqan fi iddi'a'in nubuwati fa inna qatlahu kufrun. Wadallat, dan kitab Taurat juga menunjukkan ala anna man kana shadiqan, ala atas anna man kana shadiqan, sesungguhnya orang yang dia sudah benar fi iddi'a'in nubuwati, di dalam pengakuannya an-nubuwati, bahwasanya ia adalah seorang nabi, fa inna qatlahu kufrun, maka sesungguhnya membunuhnya orang yang mendakwakan diri sebagai nabi, yang dia juga sudah disertai dengan mukjizat, dan itu sudah berarti menjadi tanda bahwasanya dia adalah seorang nabi, qatlahu kufrun, maka membunuhnya pun juga bagian daripada kekufuran, pengingkaran. Jadi mengapa mereka pun juga membunuh para nabi? Padahal di dalam kitab Taurat itu ada keterangan bahwasanya membunuh itu adalah sesuatu yang terlarang. Bahkan di dalam kitab Taurat pun juga dikatakan mukjizat itu sebagai tanda dari adanya suatu kebenaran. Dan para nabi itu diberikan mukjizat, berarti tanda bahwasanya ketika mereka mendakwa dia adalah seorang nabi dan bahkan sudah diberikan mukjizat, ya mereka malah tetap membunuh para nabi tersebut. Jadi apa yang mereka percayai dari kitab Taurat itu? Apa yang mereka percayai? Orang nabi saja dibunuh. Itu maksud daripada ayat ini. Wa idza kana al-amru kadzalika kana sa'yu fi qatli Zakaria wa Yahya wa Isa kufron. Wa idza kana al-amru, dan jikalau ada al-amru perkara kadzalika, seperti yang demikian itu, kana as-sa'yu fi qatli Zakaria, karena adalah, maka adalah as-sa'yu perbuatan
ada perbuatan fi qatli Zakaria dalam membunuh Nabi Zakaria, wa Yahya dan juga Nabi Yahya, wa Isa dan juga Nabi Isa, kufron itu adalah kekafiran. Falima sa'aitum fi dzalika, maka mengapa sa'aitum kalian berbuat fi dzalika dengan perbuatan yang demikian itu. In saddaqtum fi iddi'aikum kaunakum mu'minina bit taurati. In saddaqtum jika kalian benar-benar fi iddi'aikum di dalam dakwaan kalian, kaunakum akan keberadaannya kalian, mu'minina itu adalah orang-orang yang beriman, bit taurati dengan kitab Taurat. Jadi mengapa kalian melakukan perbuatan itu? Maksudnya perbuatan membunuh para nabi-nabi Allah, seperti membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, bahkan juga berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Jika memang kalian benar-benar mengaku bahwasanya kalian adalah orang-orang yang mengimani kitab Taurat. Wal makna dan adapun maknanya, annahum lau amanu bit taurati lamma qatalul anbiya'a. Wal makna dan adapun maknanya daripada ayat ini, annahum sesungguhnya mereka, lau amanu jikalau mereka beriman bit taurati terhadap kitab Taurat, lamma qatalu maka niscaya mereka tidaklah membunuh al anbiya'a kepada para nabi. Fa'ala amruhum ila kufrihim bijami'i ma anzalallahu ta'ala la bil ba'di. Fa'ala maka kembali amruhum perkaranya mereka ila kufrihim kepada kekafirannya mereka atau kepada pengingkarannya mereka, bijami'i terhadap keseluruhan ma anzalallahu sesuatu yang Allah sudah turunkan, la bil ba'di bukan dengan sebagiannya saja, kama idda'au sebagaimana yang mereka akukan, sebagaimana yang mereka dakwakan. Jadi perlakuan mereka yang seperti ini, yaitu adalah membunuh para nabi, maka kembalilah perlakuan mereka itu kepada pengingkarannya mereka, atau menjadi bukti perlakuan mereka ini yang telah membunuh para nabi, menjadi bukti bahwasanya yang mereka ingkari itu bukanlah sebagian saja. Artinya sebagian di sini adalah kitab Al-Quran dan juga kitab Injil, tapi justru mereka sudah mengingkari tauhid secara keseluruhan, atau mengingkari semua yang sudah Allah turunkan secara keseluruhan. Secara tidak langsung mereka pun juga mengingkari kitab Taurat itu sendiri, karena mereka sudah banyak melakukan pelanggaran. Jadi apa yang bisa menjadikan bukti bahwasanya mereka juga beriman, atau beriman sebagian saja. Jadi kan mereka mengaku, ya kami hanya beriman kepada kitab Taurat saja, untuk yang lain ya kami tidak beriman, kami tidak mempercayai. Jadi secara tidak langsung orang yang mengaku seperti ini, yang mereka imani hanyalah kitab Taurat saja, ketika mereka tidak mengimani kitab Al-Quran dan juga kitab Injil, ini orang-orang Yahudi ya, secara tidak langsung mereka pun juga tidak mengimani kitab Taurat secara keseluruhan. Bahkan mereka juga dianggap sebagai sudah tidak mengimani kepada keseluruhan terhadap sesuatu yang Allah sudah turunkan, termasuk ke dalam kitab Taurat itu sendiri. Jadi mereka ya tidak hanya dianggap sebagai orang yang tidak mengimani Al-Quran dan juga kitab Injil. Jadi orang yang tidak mengimani kitab Injil dan juga kitab Taurat, ini bagi orang-orang Yahudi ya, sama saja mereka juga tidak mengimani kitab Taurat. Jadi secara tidak langsung ya mereka tidak beriman secara keseluruhan. Kita lanjut. Fa in qila qauluhu ta'ala aminu khitabun liha ulail mawjudina wa qauluhu falima taqtuluna hikayatun fi ala aslafihim fa kaifa wajhul jam'i bainahuma. Fa in qila maka jika dikatakan qauluhu ta'ala, ucapannya atau sabda firmannya Allah Ta'ala, aminu lafad aminu, khitabun itu khitabnya liha ula il maujudina untuk mereka orang-orang Yahudi al maujudina yang hidup atau yang hadir pada masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa qauluhu, dan adapun firman-Nya Allah, lafad falima taqtuluna, hikayatun itu adalah hikayat fi'la aslafihim terhadap perbuatannya para pendahulu mereka atau para leluhur mereka. Fa kaifa wajhul jam'i bainahuma, maka bagaimana wajhul jam'i, bentuk kompromi, bainahuma, di antara kedua khitab ini. Jadi di sini musannif atau Syekh Nawawi ya, dia mencoba untuk menjelaskan terkait tentang adanya dua khitab yang berbeda di dalam satu kalimat. Yang pertama, lafad aminu, yang di sini di ayat ini ada kata-kata aminu bima anzalallahu. Itu khitabnya adalah untuk orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi. Sedangkan lafad falima taqtuluna ini khitabnya sudah berbeda lagi, karena khitabnya ini adalah untuk perbuatannya para pendahulu orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi. Ini bagaimana mengkompromikannya? Jadi nggak nyambung, sekilas memang tidak nyambung, sekilas ya, sekali lagi sekilas tidak nyambung. Yang pertama khitabnya adalah untuk orang-orang yang hidup pada masa Nabi, orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi. Dan khitab yang kedua di lafad falima taqtuluna, ini khitabnya untuk mereka yang hidup jauh sebelum dari masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bentuk kompromi untuk bisa memahami ayat di sini? Maka di sini dilanjutkan kulna ma'nahu innakum bihadzat takdzibi lil injili wal qur'ani kharajtum minal imani bima amantum kama kharaja aslafukum biqatli ba'dil anbiya'i anil imani bil baqini. Kulna, kami berkata, maknahu, adapun maknanya ayat ini, innakum, sesungguhnya kalian, bihadzat takdzibi, dengan pendustaan terhadap perkara ini, lil injili, kepada Injil, wal qur'ani, dan kepada Al-Qur'an, kharajtum, kalian telah keluar, minal imani, daripada keimanan, bima amantum, sebagaimana amantum, berimannya kalian, kama kharaja aslafukum, bima amantum, terhadap sesuatu amantum yang kalian imani. Atau saya ulangi lagi ya biar enak ya. Kulna, kami berkata, maknahu, adapun maknanya daripada ayat ini, innakum, sesungguhnya kalian, bihadzat takdzibi, dengan inilah pendustaan, lil injili, kepada kitab Injil, wal qur'ani, dan kepada kitab Al-Qur'an, kharajtum, itu kalian sudah keluar, minal imani, daripada keimanan, bima amantum, terhadap sesuatu amantum yang kalian imani, kama kharaja aslafukum, sebagaimana telah keluarnya aslafukum, para pendahulu kalian, maksudnya keluar imannya, maksudnya biqatli ba'dil anbiya'i, dengan sebab membunuhnya sebagian para nabi, anil imani, mereka keluar anil imani, daripada keimanan, bil baqina, kepada al baqina, nabi yang lain. Jadi maksudnya di sini bentuk komprominya adalah maknanya bahwasanya pendustaannya kalian terhadap Injil dan juga kepada kalian dan kepada Al-Qur'an itu menyebabkan kalian sudah keluar daripada keimanan terhadap apa yang kalian anggap atau kepada Taurat, yang justru kalian merasa iman kepada Taurat itu sendiri, sebagaimana telah keluarnya keimanan para pendahulu-pendahulu kalian dengan sebab mereka membunuh sebagian nabi. Mereka dianggap juga mengingkari keseluruhan nabi. Jadi yang dibunuh misalkan hanya satu, itu seolah-olah mereka sudah mengingkari keseluruhan nabi secara keseluruhan. Jadi ini adalah bentuk semacam tamsil tapi tamsil yang dengan
dengan menggunakan khitab yang berbeda ini jadi ternyata memiliki makna tamsil ya, secara tidak langsung perumpamaan. Mungkin sampai di sini saja apa yang kita dapat kaji pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.